Sang jenius arsitek era episode 7. Seorang jenius yang lebih baik darinya. Hal ini membuat Luo Yu cemburu dan gila. Orang ini kejam dan tak terkendali, kita tidak boleh membiarkannya tinggal. Kata Luo Yu dengan marah, kenapa tidak bergabung untuk membunuhnya dan membalaskan dendam saudara Ye? Bagus. Bagus. Du Feng dan Li Tiangang setuju tanpa berpikir dua kali. Mereka jelas tidak ingin membalas dendam Ye Han. Sebenarnya, kematian Ye Han akan menjadi hal yang baik. Hanya saja Cui terlalu menakutkan. Seorang jenius yang bahkan lebih menakutkan daripada Nangong Yun. Jika mereka tidak melenyapkannya sekarang, kapan lagi mereka akan melakukannya? Dia harus dibunuh. Mereka bertiga yang bekerja sama pasti bisa menang. Aku pergi dulu. Li Tiangang berteriak keras, lalu melompat tinggi, dan mengayunkan kakinya dari atas. Yuanlinya berubah menjadi angin kaki hijau yang tajam, seperti cambuk panjang, dan bagaikan pisau tajam, menghantam tanah dengan keras, dan lantai beton yang kokoh itu hancur seketika. Mati. Li Tiangang gagal mengenai serangannya, dan kakinya terayun-ayun di udara tanpa henti, menyapu seperti tornado, dan turun deras seperti hujan badai. Kemanapun ia lewat, semen berhamburan, seolah-olah telah dibombardir oleh peluru artileri. Kepadatan serangannya begitu kuat dan kecepatannya begitu cepat, sungguh menakjubkan. Teknik galaktik secepat angin dan sepadat hujan, dengan momentum yang dapat menyapu ribuan pasukan. Li Tiangang menekan dari atas, sementara Du Feng menghadapi serangan itu secara langsung. Ia mengepalkan tinjunya, energi Yuanlinya melonjak, dan kilatan api muncul. Sebelum tinjunya tiba, angin tinju yang panas menerpa wajahnya terlebih dahulu. Tinju matahari menyala. Ketika Du Feng melihat karakter Cui yang sembrono dan tak terkendali, ia tahu bahwa orang ini sama sekali tidak bisa dikendalikan. Terlebih lagi, pihak lain telah membunuh Ye Han dari keluarga Ye dan telah berseteru dengan keluarga Ye. Jika ia terus mengulurkan cabang zaitun, ia mungkin akan benar-benar menyinggung Ye Xiong. Kalau begitu, mengapa tidak membunuhnya secepatnya? Saat Du Feng dan Li Tiangang menyerang dengan sekuat tenaga, Luo Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan langkahnya yang fleksibel, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berputar di belakang Cui, mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. 3 orang bekerja sama untuk menyerang 1 orang. Kalian masih tidak punya rasa malu. Berarti, Chu Yi mengandalkan ketajaman inderanya untuk menghindari serangan keduanya dengan mudah. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gerakanmu benar-benar tanpa daya tarik. Dengan kekuatan selemah itu, beranikah kau mengatakan akan melindungiku di final? Du Feng begitu marah sehingga tinjunya tiba-tiba melonjak dan menghantam ke depan dengan ganas. Blokir pukulanku jika kau berani. Kenapa tidak? Lengan kanan Cui bersinar dengan energi putih, dan seluruh lengannya sedikit memerah. Uap putih merembes keluar dari pori-porinya, dan jelas bahwa ia sedang memadatkan energi yang kuat. Keluar. Pukulannya secepat anak panah. Kekuatannya seperti pistol. 1 pukulan ke langit. Tinju Chong Xiao ini merupakan seni bela diri dasar biasa, tetapi telah disempurnakan oleh banyak master bela diri selama puluhan juta tahun. Sangat mudah dikuasai dan memiliki kecepatan serta dampak yang luar biasa. Tinju ini wajib dimiliki oleh para praktisi tingkat rendah. Tinju beradu. Aliran udara panas yang mengerikan meletus, dan debu serta puing-puing di sekitarnya tertiup ke udara, menghalangi pandangan orang-orang. Hanya terdengar jeritan seseorang, dan Du Feng terlempar tinggi dan jatuh dengan keras lebih dari 10 meter jauhnya. Seluruh lengan kanannya patah menjadi beberapa bagian dan hampir berdarah. Rentan. Kalah telak. Cui melompat lagi untuk menemui Li Tiangang, dan tendangannya menembus angin kaki yang lemah dan mewah, seperti cambuk yang tak terhentikan, menghantam dada Li Tiangang dengan keras. Ledakan. Tubuh Li Tiangang jatuh langsung ke tanah seperti meteor, sebagian besar tubuhnya tertanam di dalam cincin, dan banyak tulangnya patah. Dengan kekuatanmu yang terbatas, kau ingin membunuhku? Dengan kemampuan terbatas seperti itu, kau berani menyebut dirimu jenius? Suara Cui yang mengejutkan menyentuh hati semua orang. Entah itu Ye Han, Du Feng, atau Li Tiangang. 1 gerakan. Hanya 1 gerakan. Orang-orang mengira bahwa jenius terkuat di konferensi ini seperti ayam dan anjing tanah liat di depan Cui, benar-benar rentan dan dapat dikalahkan dalam 1 gerakan. Pada saat ini, Luo Yu memanfaatkan kesempatan langka itu, menarik tangan kanannya dari pinggangnya, dan cahaya dingin setinggi 3 kaki tiba-tiba meledak. Ini adalah pedang lembut yang bersinar dengan cahaya perak, seperti ular berbisa yang jahat dan licik, menggigit punggung Cui dengan ganas. Senjata dilarang dibawa ke pertemuan. Orang ini curang. 3 lawan 1 saja sudah tidak adil. Dan Luo Yu bahkan menghunus senjatanya. Jelas-jelas melanggar aturan permainan. Apakah kompetisi jenius ini masih bisa disebut kompetisi jenius? Hujan pedang. Luo Yu menuangkan Yuanlinya ke dalam pedang lunak itu, dan saat pedang lunak itu ditusukkan, pedang itu berubah menjadi jaring energi pedang perak yang besar. Sekalipun ada sepotong besi yang menghalangi bagian depannya,
jaring itu akan tetap berlubang dalam sekejap. Chu Yi merasakan sedikit hawa dingin di hatinya. Setiap bayangan pedang perak dan setiap energi pedang putih, nyata dan tidak nyata, saling terkait satu sama lain, rumit dan sulit dibedakan. Tidak heran dia telah berlatih di Akademi Zhongzhou selama setahun. Kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat daripada gabungan mereka bertiga. Secara terperinci, Chu Yi memasuki kondisi penetrasi yang dalam, dan pergerakan segalanya melambat dengan cepat. Bahkan perubahan sekecil apapun dapat dirasakan dengan jelas oleh Chu Yi. Ia dengan mudah memahami setiap cahaya pedang dan melakukan gerakan kaki dasar langkah bayangan burung walet kembali ke sarang, yang membuat tubuhnya berhenti bergerak maju dan tiba-tiba mundur dengan cepat. Wus-wus, beberapa energi pedang tajam menyapu tubuhnya, salah satunya meninggalkan luka di dadanya, tetapi lukanya tidak dalam, hanya goresan. Sekilas terlihat keterkejutan di mata Luo Yu. Bisakah Anda menghindari hal ini? Chu Yi memang monster langka, tetapi hal itu juga membuatku semakin bertekad untuk membunuhnya. Mati. Sebelum Chu Yi dapat berdiri tegak, beberapa energi pedang tajam diayunkan ke arahnya. Terlalu berbahaya. Luo Yu sendiri memiliki keunggulan di ranahnya. Dalam hal energi, kecepatan, dan kekuatan, Chu Yi tidak mungkin mengalahkannya. Terlebih lagi, Luo Yu memiliki senjata tajam di tangannya. Jika energi pedang mengenainya secara langsung, Chu Yi pasti akan mati. Mati kau. Mengejar duri angin. Luo Yu tidak memberi Chu Yi kesempatan untuk bernapas. Pedang lentur itu menjadi lurus di bawah infus Yuan Li. Bagaikan meteor maut, tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Momen hidup atau mati. Chu Yi menutup matanya. Semua orang ketakutan. Mungkinkah Chu Yi tak mampu menghindarinya dan siap menutup mata menunggu kematian? Saat Chu Yi memejamkan mata, aura aneh menyebar, seolah membuka indera yang lebih tinggi dan transenden. Meskipun ia tidak bisa melihat dengan matanya, ia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Aliran angin, perubahan ki, fluktuasi materi, frekuensi energi, dan bahkan emosi batin setiap orang yang hadir dapat dirasakan. Segala sesuatu di surga dan di bumi, dari yang spiritual hingga yang material, semuanya jelas dalam pikiran. Nangong Yi membelalakan matanya karena ngeri melihat perubahan mendadak ini, seolah-olah dia melihat hantu. Pikiran. Anda tidak akan salah. Perasaan ini adalah mata hati. Ini pasti tipuan. Mata pikiran dan kehalusannya adalah sama. Mereka adalah wilayah roh dan jiwa. Alam spiritual dan jiwa ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kekuatan, tetapi memiliki kegunaan tambahan yang tak tertandingi. Ini adalah kemampuan yang diimpikan oleh banyak pertapa. Alam mata batin lebih tinggi daripada alam kehalusan. Jika hanya sedikit orang di seluruh Zhongzhou yang dapat menguasai kehalusan, maka hanya sedikit orang di seluruh kerajaan yang dapat membuka mata batin. Tapi Chu Yi melakukannya. Dia bahkan belum berusia 18 tahun. Dia bahkan tidak memiliki kultivasi alam kebangkitan jiwa. Kota Tiannan adalah kota kecil. Sekalipun orang-orang pernah mendengar legenda mata batin secara kebetulan, mustahil bagi mereka untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya Nangong Yi dari keluarga Nangong yang dapat merasakannya di antara seluruh hadirin. Anak laki-laki ini memiliki masa depan yang cerah. Awalnya, Nangong Yi tidak ingin terlibat, tetapi begitu Chu Yi membuka pikirannya, ia langsung berubah pikiran. Ia harus melindungi Chu Yi dengan segala cara, bahkan jika ia dipecat dari jabatan wali kota. Membawa orang seperti itu kembali ke keluarga akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Saat Chu Yi menutup matanya, Luo Yu merasakan sesuatu yang aneh. Dari dalam hingga luar, dari raga hingga jiwa, dari pikiran hingga seni bela diri, semuanya terekspos pada Chu Yi. Bahkan, sepertinya pihak lain dapat melihat apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Apa yang sedang terjadi? Kemampuan macam apa ini? Meskipun Luo Yu terkejut, dia tidak berhenti bergerak sama sekali. Bila pedangnya bersiul dan menusuk langsung ke arah Chu Yi. Saat Chu Yi membuka pikirannya, ia telah melihat Luo Yu sepenuhnya. Semua kekurangan di tubuhnya terekspos, bahkan pedang panjang di tangannya pun memiliki kekurangan yang sulit disembunyikan. Kelemahan dan celah ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Chu Yi mengumpulkan energinya ke dalam dua jari tangan kanannya, yang perlahan berubah menjadi emas muda. Ia memejamkan mata, menunggu pedang itu datang, dan tiba-tiba menjepitnya di udara. Klik! Pedang lembut berwarna perak itu terjepit erat di antara dua jari emas. Chu Yi memutarnya pelan, dan dengan bunyi bang bila pedang perak itu patah di tempat. Mendesis. Semua orang terkesiap. Luo Yu menatap kosong ke arah pedangnya yang patah, tak percaya akan kenyataan ini. Pada saat itu, niat membunuh yang dahsyat menghantam hatinya dengan ganas. Luo Yu mulai ketakutan dan ketakutan. Aku menyerah. Kau ingin nyawaku? Kalau kau tak bisa mengalahkanku, akui saja kekalahanmu. Apa kau pikir ada hal sebaik itu di dunia ini? Chu Yi menjentikan jarinya pelan, dan bilah pedang yang patah melesat keluar, menembus dada Luo Yu seperti meteor.
Ini semua salahmu karena begitu tak berguna. Dentang. Setengah dari bilah-bilah yang patah berwarna putih keperakan itu tertanam dalam bialu batu, dan setetes darah merah cerah mengalir darinya. Tidak, tidak. Luo Yu menutupi dada kirinya yang tertusuk luka, darah muncrat keluar terus-menerus, dia meraung beberapa kali dengan ekspresi tidak rela di wajahnya, lalu jatuh ke tanah. Satu gerakan. Masih satu gerakan. Menghadapi lawan yang lebih kuat dan sangat dirugikan, Cui dengan mudah mematahkan pedang lawan dan mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Ia mengalahkan musuh dengan sikap yang sangat mendominasi. Cui, Cui, Cui. Banyak sekali orang bersorak kegirangan sekali lagi. Ini jelas merupakan momen bersejarah bagi kota Tianan. Meskipun Ye Xiong dan yang lainnya tidak tahu niat Cui yang sebenarnya, mereka ngeri dengan metodenya. Tidak ada junior yang pernah membuat mereka merasa begitu berbahaya. Anak ini harus dibunuh. Ye Xiong mengumpulkan kekuatan jiwa serigala iblis dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kerikil dan debu di sekitarnya semuanya terkumpul oleh gaya gravitasi yang kuat, dan dalam sekejap berubah menjadi kerucut batu yang sangat tajam, merobek ruang dan melesat keluar, menyerbu Cui dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Mengaum. Jiwa beruang es dan salju melepaskan energi. Xiong Bing mengulurkan tangan kirinya dan mendorong ke depan, dan arus dingin mengembun menjadi dinding es di udara. Dengan suara retakan yang tajam, paku batu itu menghantam dinding es dengan keras. Kekuatan tumbukan yang dahsyat menyebabkan banyak retakan muncul di dinding es, tetapi tidak menghancurkannya. Sekali lagi mampir ke Xiong Bing. Xiong Bing. Geram Ye Xiong sambil menggertakkan giginya. Kau pikir aku tidak bisa membunuhnya? Sebuah gulungan yang dipenuhi rune terlepas dari lengan bajunya. Ye Xiong mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mengaum. Jiwa serigala iblis itu seolah merasakan kemarahan tuannya, dan tiba-tiba mengangkat lengannya dan menampar gulungan itu dengan cakarnya. Energi oker langsung menghancurkan gulungan itu menjadi bubuk. Nangong Yi, Zhang Liqing dan Xiong Bing semuanya ngeri. Mungkinkah Ye Xiong menghancurkan kontrak spiritual Cui? Mata Ye Xiong merah saat dia tertawa liar. Budak. Mati. Ini adalah era ketika perbudakan sangat merajalela. Sebuah kota dengan populasi 2 hingga 3 juta jiwa mungkin memiliki 200.000 hingga 300.000 budak. Hampir semua keluarga dengan status sosial rendah akan membeli budak untuk menyediakan jasa, sementara keluarga miskin akan secara aktif menjual kebebasan mereka demi kehidupan yang berkecukupan. Perdagangan budak merajalela, sebagian besar karena alasan keamanan. Pemilik budak memegang gulungan kontrak yang menyegel kehidupan budak tersebut. Setelah kontrak budak ini ditandatangani, hampir mustahil untuk membatalkannya. Siapapun yang memegang gulungan kontrak tersebut adalah pemilik budak tersebut. Begitu gulungan itu hancur, jiwa dan raga budak itu akan hancur seketika. Bahkan para dewa pun tak akan mampu menyelamatkannya. Ye Xiong awalnya ingin menyiksa Cui sampai mati sedikit demi sedikit untuk membalas dendam. Tetapi Xiong Bing menghentikannya dan mencegahnya berhasil. Jika demikian, ia memutuskan untuk langsung menghancurkan kontrak tersebut. Ia ingin menyaksikan jiwa dan raga Cui runtuh sedikit demi sedikit, dan membiarkannya meratap sampai mati di bawah pengawasan semua orang. Jadi bagaimana jika Anda berbakat? Jadi bagaimana jika dia sangat berbakat? Kau akan selalu menjadi budak rendahan. Menghina keluarga Ye dan membunuh putra sulung adalah perseteruan yang tak terdamaikan. Semua orang menatap cincin itu dengan linglung. 1 detik, 2 detik, 10 detik berlalu. Chu Yi masih berdiri di sana dengan angkuh. Ye Xiong terkejut dan marah. Apa yang terjadi? Kenapa dia belum mati? Kau tidak menyangka. Anjing tua Ye. Chu Yi sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Malahan, ia berteriak lebih arogan. Kura-kura keluarga Ye hanya punya sedikit trik terkutuk ini. Tapi apa yang bisa mereka lakukan padaku? Bagaimana seseorang masih bisa hidup jika rohnya hancur? Itu tidak mungkin. Du Zentian tidak tahan lagi menontonnya. Ancaman Chu Yi terlalu besar. Jika dia tidak disingkirkan sesegera mungkin, jika kekuatan baru muncul di kota Tianan di masa depan, keluarga Du kemungkinan besar akan terdampak. Meskipun keluarga Du dan Chu Yi tidak memiliki dendam langsung, ada baiknya mengambil tindakan untuk menekan potensi ancaman. Pencuri merajalela, aku di sini untuk membantumu. Jiwa Du Zentian terbebas. Jiwanya berbeda dari yang lain. Ia adalah kapak bermata 2 berwarna hitam pekat, yang mengandung aura destruktif yang dahsyat. Du Zentian mengangkat tangannya ke udara, menggenggam kapak hitam itu dalam keadaan hampa, mengayunkannya tinggi-tinggi, dan menebaskannya dengan keras ke arah ring. Memotong. Chu Yi menghindar ke samping dalam sekejap. Sebuah bilah kapak hitam melintas di langit dan mengenai tempat itu, menciptakan retakan sepanjang beberapa kaki pada cincin itu seperti kayu lapuk. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Ye Xiong, Li Changyun, dan Du Zentian, 3 ahli kebangkitan jiwa, menyerang secara bersamaan. Zhang Liqing dan Xiong Bing sendiri tidak mampu menghentikan mereka. Situasi Chu Yi sangat kritis.
Meng Qingwu dan Meng Yingying melihat pemandangan ini dari jauh dan langsung menjadi cemas. Cui bekerja sangat keras, bukankah itu semua demi kamar dagang? Jika mereka tahu situasinya akan sangat berbahaya, mereka lebih suka Cui tidak begitu menonjol dan lebih suka mencegahnya terlibat dalam kekacauan ini. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Cukup. Seluruh alun-alun bergetar. Aura yang sangat berapi-api tiba-tiba menyembur keluar, seolah dunia akan kiamat. Gelombang suara yang bergulung-gulung membuat gendang telinga orang-orang sakit. Apakah kau masih menganggapku serius, Tuan Kota? Tekanan yang mengerikan datang dari bumi. Energi api merah melesat ke langit, dan napas yang sangat panas menyelimuti seluruh tempat, akhirnya mengembun menjadi jiwa energi yang sangat besar. Jiwa energi itu berbentuk kawah, dengan lava panas yang terus-menerus menyembur keluar, dan dikelilingi oleh kabut beracun yang menyengat dan menyilaukan. Tuan Kota Nangongyi mengambil tindakan. Ternyata itu adalah jiwa gunung berapi. Gunung berapi melambangkan kekuatan bumi dan kekuatan alam. Letusan gunung berapi yang cukup kuat dapat menutupi seluruh langit dan bumi, menyebabkan kehancuran bagi semua makhluk hidup, dan akibatnya dapat menghancurkan sebuah negara. Jiwa prajurit melambangkan kemampuan dan potensi seorang prajurit. Gunung berapi itu terbangun, mengguncang bumi, bagaikan bencana mengerikan, menimpa kota Tianan, membuat semua orang merasa ketakutan. Keluarga Nangong semuanya memiliki jiwa atribut api. Fakta bahwa Nangong Yun membangkitkan jiwa tingkat dewa, Phoenix Api, terkenal di seluruh Zhongzhou. Sejak menjabat sebagai wali kota, ia selalu berhati-hati dan teliti dalam perkataan dan tindakannya. Tak seorang pun pernah melihatnya beraksi, jadi tak seorang pun tahu kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan ada yang menganggap Nangong Yi pengecut dan tidak kompeten. Meskipun jiwa gunung berapi tidak sebaik Phoenix Api putriku, ia juga merupakan jiwa yang memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Jika ia dapat dikultivasikan hingga tingkat tertinggi, ia mungkin tidak kalah dengan jiwa-jiwa tingkat dewa itu. Kekuatan gunung berapi masih dalam proses. Setelah kekuatan ini dilepaskan, hampir tidak akan ada saingan di antara para master setingkatnya. Dilihat dari auranya, kekuatan Nangong Yi jauh lebih unggul daripada semua orang yang hadir. Bahkan jika para pendeta pembangkit jiwa ini menyerang bersama-sama, mereka mungkin tidak akan menang. Apakah ini kekuatan sejati penguasa kota? Apakah ini fondasi keluarga Nangong? Salah satu dari 3 keluarga besar di kerajaan? Setelah meninggalkan sikapnya yang biasa sederhana dan sopan, Nangong Yi menegurnya dengan nada yang mendominasi dan tak terbantahkan. Ye Xiong, kau lancang. Setiap tahun di konferensi kota Tianan, korban jiwa tak terelakkan. Apa kau hanya boleh membunuh orang lain, tapi tidak boleh menyentuh putramu? Jiwa vulkanik itu mulai bergetar, dan kekuatan lava di dalamnya tampaknya telah mencapai titik kritis letusan. Suhu dan tekanan yang mengerikan membuat semua orang di alun-alun terengah-engah. Nangong Yi mengucapkan kata demi kata, siapapun yang berani bertindak gegabah lagi, jangan salahkan penguasa kota ini karena berdarah dingin dan kejam. Kuat sekali. Tidak ada cara untuk bersaing. Ye Xiong, Li Changyun dan Du Zentian semuanya tidak mau, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Di dunia ini, kekuatan adalah hal terpenting. Siapapun yang terkuat adalah rajanya. Mereka bertiga menatap Chu Yi dengan penuh kebencian, meminta maaf kepada penguasa kota dengan kaku, lalu berhenti dan duduk kembali di tempat duduk mereka. Nangong Yi menjelaskan bahwa dia ingin melindungi Chu Yi. Dengan cara ini, kehidupan Chu Yi di kota Tianan pasti akan aman. Setidaknya selama Nangong Yi menjadi penguasa kota, mereka bertiga tidak akan berani menyentuh Chu Yi dengan mudah. Aku benar-benar tidak dapat menerima ini. Tetapi mengapa penguasa kota tiba-tiba menjadi begitu keras? Ekspresi Ye Xiong dan Du Zentian berubah dari suram menjadi cerah, dan akhirnya mereka berteriak dengan marah, ayo pergi. Kedua kepala keluarga itu pun keluar dari tempat pertemuan sebagai bentuk protes dan membawa pergi orang-orang yang hadir di tempat pertemuan itu. Nangong Yi menarik kekuatan gunung berapi untuk melindungi Chu Yi, yang jelas menyinggung keduanya. Namun, karena ia sudah melakukannya, ia tidak terlalu peduli. Dengan suara berat, ia mengumumkan dengan sungguh-sungguh bakat nomor 1 kota Tianan tahun ini, saya rasa telah dipilih oleh semua orang, dan itu pasti Chu Yi. Chu Yi. Chu Yi. Orang-orang berteriak liar. Darahku mendidih karena kebangkitan Chu Tian. Saya sangat senang dengan kekuatan penguasa kota. Kota Tianan adalah kota biasa di bawah yurisdiksi Zhongzhou, tetapi memiliki energi yang sangat kuat, dan kemakmuran serta kebangkitannya sudah di depan mata. Sesuai tradisi kota Tianan, jika Chu Yi memenangkan juara pertama dalam kompetisi ini, keluarga atau faksinya akan menerima pembebasan pajak selama 1 tahun dari kota Tianan, serta akses ke sumber daya dari pertambangan dan perkebunan kehutanan. Selain itu, ia akan berkesempatan menjadi pembicara pertama di pertemuan puncak ini. Begitu kata-kata ini keluar, teriak-teriakan di sekitar tiba-tiba menjadi lebih pelan. Bukankah kekuatan yang diwakili oleh Chu Yi adalah kamar dagang Nanyun? Pidato sensasional macam apa yang dapat disampaikan oleh kamar dagang yang sekarat dan runtuh? Semua orang tiba-tiba menjadi depresi.
Cui akhirnya membuat suasana pertemuan puncak begitu meriah, tetapi apakah itu akan berakhir dengan rintihan? Di bawah bimbingan Nangong Yi, Cui berjalan perlahan menyusuri karpet merah panjang menuju pusat acara. Kompetisi jenius telah berakhir, dan acara utama puncak akan segera dimulai. Perwakilan elit dari militer, pemerintah, dan komunitas bisnis akan mengumumkan ringkasan akhir tahun mereka dan mengungkap strategi baru untuk tahun mendatang. Ketika Cui melangkah ke tengah panggung yang megah dan menghadapi kerumunan besar, ia tidak menunjukkan rasa takut di atas panggung dan dengan lantang mengumumkan di sini hari ini, saya tidak akan berbicara atas nama siapapun, karena saya hanya akan berbicara untuk diri saya sendiri. Cui melanjutkan, di hadapan Tuan Kota dan seluruh warga Tianan, saya dengan hikmat mengumumkan sebuah peristiwa penting, yaitu, kamar dagang terbesar di kerajaan. Kamar dagang keajaiban, resmi didirikan hari ini. Kamar dagang ajaib? Belum pernah mendengarnya. Keheningan menyelimuti kerumunan. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini benar-benar terlalu arogan untuk mengklaim kamar dagangnya adalah yang terbesar di kerajaan. Sombong? Aduh, Cui adalah orang yang tulus. Dan ketika mengatakan ini, ia merasa bersalah. Awalnya ia ingin mengumumkan bahwa kamar dagang ajaib akan menjadi kamar dagang terbesar di seluruh benua, bahkan dunia. Cui mengabaikan kecurigaan dan diskusi orang-orang dan terus berteriak lantang sebelum kamar dagang ajaib resmi dibuka. Saya ingin dengan hikmat memperkenalkan dua subkamar dagang utamanya. Kamar dagang baru saja didirikan, dan akan mendirikan dua cabang kamar dagang. Cui mengumumkan dengan lantang yang pertama adalah Kamar Dagang Teknologi Kedokteran Jimat Nanyun, Presiden Kamar Dagang Meng Qingwu, konsultan pembuat jimat utama Zhang Liqing, dan konsultan farmasi utama Xiong Tianyan. Ledakan. Semua orang bersemangat. Apa-apaan ini? Bukankah ini Kamar Dagang Nanyun? Kamar dagang yang baru telah menelan habis yang lama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa Zhang Liqing dan Xiong Tianyan, dua ahli jimat dan alkemis ternama di kota Tianan, secara terbuka bergabung dengan Kamar Dagang Nanyun yang sedang runtuh. Cui terus mengumumkan dengan lantang yang kedua adalah Miracle Yuanli Catering Management Co., Ltd., Presiden Meng Yinging, dan Wakil Presiden Nangong Yun. Nangong Yi dan Xiong Bing tertegun selama beberapa detik. Ketika mereka melihat Xiong Tianyan, Nangong Yun, Meng Yinging, Meng Qingwu, dan Zhang Liqing semuanya berjalan ke panggung dan berdiri di belakang Cui. Keduanya tersadar. Ini sungguh seperti mimpi. Cui bahkan tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Semua orang pasti sangat penasaran tentang apa itu Kamar Dagang Miracle. Hari ini, saya ingin mengundang Wakil Presiden dan Presiden Kamar Dagang Nanyun, Meng Qingwu, untuk mendemonstrasikan beberapa produk kepada semua orang. Cui berinisiatif untuk mundur. Dia diam-diam mengedipkan mata pada Meng Yinging, seolah berkata bagaimana? Kakak melakukannya dengan baik, kan? Mata hitam Meng Yinging berbinar-binar, senyum gembira muncul di sudut mulutnya, dan diam-diam dia mengacungkan jempol untuk mengungkapkan kepuasan dan pujiannya. Meng Qingwu perlahan melangkah ke atas panggung. Ia berganti pakaian menjadi jubah putih salju yang sepenuhnya menggambarkan sosoknya yang sempurna. Ia bermartabat, cantik, dan berwibawa. Ia pantas menjadi wanita kuat dengan gelar si cantik nomor 1 Tianan. Meng Qingwu telah memimpin Kamar Dagang Nanyun selama 6 tahun. Tentu saja, ia telah melihat banyak pemandangan dari berbagai ukuran, tetapi ia tidak pernah segugup hari ini. Waktunya terlalu sempit. Dari saat Cui mengusulkan pembentukan kamar dagang hingga pengumuman resminya hari ini, baru belasan hari berlalu. Meskipun Meng Qingwu mempersiapkannya siang dan malam, hal itu masih terasa terlalu mendesak, dan lini produksi yang lengkap belum sepenuhnya dibangun. Namun, beberapa produk telah dirilis, jadi setidaknya tidak akan ada masalah dalam menghadapi pertemuan puncak hari ini. Ketika Meng Qingwu memikirkan hal ini, kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat. Saat itu, beberapa karyawan Kamar Dagang Nanyun sedang dengan hati-hati mengangkat sebuah benda besar ke atas panggung. Benda itu tingginya setidaknya 2 meter dan ditutupi kain hitam dari atas hingga bawah. Apa ini? Rasa ingin tahu orang-orang pun muncul. Meng Qingwu adalah orang yang cakap dan sangat memperhatikan efisiensi. Jadi dia tidak membuang waktu untuk berbicara dan langsung ke intinya. Halo semuanya, saya Wakil Presiden Kamar Dagang Miracle. Kami spesialis dalam menciptakan keajaiban. Setiap produk baru yang kami rilis akan mendobrak tradisi dan tren lama. Sekarang, mari kita saksikan salah satu pencapaian riset terbaru Kamar Dagang Miracle. Ini akan menjadi penemuan yang luar biasa. Ini akan membawa cahaya ke dunia dan menerangi peradaban manusia. Kemunculannya pasti akan tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Suara magnetis itu memiliki semacam sihir yang memikat, yang membuat siapapun yang hadir terobsesi padanya, dan juga sepenuhnya membangkitkan keingintahuan orang-orang. Apa-apaan ini? Benarkah Meng Qingwu begitu berlebihan sehingga berani memberikan penilaian setinggi itu terhadap dirinya sendiri? Bahkan sampai tercatat dalam sejarah peradaban manusia? Cui mengangguk puas. Wanita muda tetaplah wanita muda. Ia pandai berbicara seperti dirinya. Kesombongannya membuat orang merasa nyaman dan bahagia.
Ini hadiah dari kamar dagang keajaiban untuk pertemuan puncak pohon keajaiban. Ketika Meng Qingwu mengatakan ini, ia berjalan ke arah kain hitam yang tertutup rapat, tiba-tiba meraih kain itu dan mengangkatnya dengan kuat. Sesosok monster raksasa tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang. Wow! Astaga! Apa ini? Bentuknya seperti pohon, tingginya sekitar 6 meter, dan sebagian besar terbuat dari kaca bening. Digantungi bola-bola kaca kecil berbentuk buah pir. Saat ini, setiap bola kaca kecil bersinar terang, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu, semuanya dalam berbagai warna, yang membuat orang pusing. Harta karun apakah ini? Faktanya, inilah yang dibuat oleh kamar dagang selama 10 hari, menggunakan total lebih dari 600 lampu listrik dengan berbagai ukuran. Tujuannya adalah untuk menciptakan gimmick di KTT dan meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Kamar dagang keajaiban baru saja berdiri, dan sangat tidak sempurna dalam segala hal. Tingkat produksi dan outputnya sangat rendah. Di mata Cui, yang disebut pohon ajaib itu tak lebih dari tumpukan produk murahan. Namun, bagi orang yang belum pernah melihat lampu listrik, efek visual dari menggantungkan begitu banyak lampu warna-warni bersama-sama sungguh mengejutkan. Meng Qingwu juga diliputi emosi. Selama bertahun-tahun, saya berjuang keras mempertahankan bisnis keluarga saya. Sekalipun tidak dihancurkan musuh, saya tetap beruntung. Saya tidak pernah membayangkan kemakmuran dan prospek yang saya miliki saat ini. Itu bukan kemampuan saya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah memanfaatkan kesempatan, berperan sebagai ketua, dan menjalankan kamar dagang dengan baik, agar usaha orang itu tidak sia-sia. Ketika Meng Qingwu memikirkan hal ini, keyakinannya semakin kuat. Ia berdiri tegak di samping pohon ajaib yang bercahaya, bagaikan dewi yang diselimuti cahaya warna-warni, begitu indah hingga tak terlukiskan. Pohon ajaib yang ajaib ini mungkin menakjubkan, tapi bukan harta karun yang langka. Nyatanya, pohon ini hanya sekumpulan material murah seperti kaca dan tembaga. Belum lagi para pria yang duduk di sini, bahkan orang biasa pun mampu memilikinya. Benar-benar? Apakah benda ini benar-benar semurah itu? Meng Qingwu tersenyum bangga. Entah kita petani di ladang, pedagang kaki lima, atau pengusaha kaya dan pejabat tinggi yang hadir di sini, kodrat manusia mendambakan cahaya. Membaca, belajar, hiburan, perjamuan, penelitian, hidup kita, semua yang kita lakukan, semuanya membutuhkan cahaya. Karena itu, cahaya adalah tangga yang menuntun peradaban manusia. Hanya dalam cahaya kita dapat belajar, maju, dan mengembangkan peradaban. Kata-kata ini membuat semua orang bingung. Apa hubungan kebenaran mendalam ini dengan pohon ajaib? Namun Meng Qingwu melanjutkan. Namun, cahaya merupakan kemewahan yang tak ternilai bagi banyak anak dari keluarga miskin. Lilin dan lampu minyak bergantung pada nyala api yang berkelap-kelip untuk meraba-raba jalan mereka dalam menjalani hidup. Ambil contoh kota Tianan kita. Pada malam hari, 80% kota diliputi kegelapan, dan kebanyakan orang tinggal di dalam rumah, yang sangat memengaruhi aktivitas mereka di malam hari. Jika setiap jalan dan gang di kota Tianan dipenuhi cahaya, jika setiap bar dan ruang dansa di kota Tianan diterangi dengan terang benderang, jika setiap rumah di kota Tianan diterangi cahaya terang, kita bisa bayangkan betapa makmur dan menariknya kota ini nantinya. Tujuan kamar dagang Miracle adalah menerangi seluruh kota dalam waktu 6 bulan. Terangi kota. Nada yang sangat besar. Alat penerangan paling stabil di daratan utama adalah lampu kristal, yang harganya sangat mahal. Konsumsi hariannya sangat besar. Hanya orang kaya dan berkuasa yang berani menggunakannya. Bagaimana mungkin ia berani mengatakan sesuatu seperti menerangi seluruh kota? Pada saat ini, Meng Qingwu dengan lembut memetik sebuah bola lampu yang menyala dan mengangkatnya tinggi-tinggi di telapak tangannya sekarang. Saya ingin dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada semua orang, inilah produk yang akan dirilis oleh Miracle Chamber of Commerce, lampu listrik. Lampu listrik? Seluruh penonton dipenuhi tanda tanya. Meng Qingwu memperkenalkannya ini adalah alat penerangan yang benar-benar baru. Lebih praktis dan aman daripada lilin dan lampu minyak, lebih stabil dan lebih murah daripada lampu kristal dan lampu biologis, dan tidak sulit diproduksi. Saya yakin lampu listrik akan memenuhi jalan-jalan dan gang-gang kota Tianan, dan cahayanya akan menerangi ribuan rumah tangga. Kemunculannya sungguh penting. Ribuan orang bersemangat. Jika itu benar, itu adalah penemuan yang hebat. Alat penerangan utama di Tiongkok daratan masih berupa lampu minyak dan lilin. Sedangkan lampu kristal terbuat dari kristal yang memiliki sifat cahaya. Elemen cahaya dilepaskan melalui kristal yang memiliki sifat cahaya, sehingga menghasilkan cahaya yang cukup terang. Kristal sangat mahal karena mengandung terlalu banyak energi dan seringkali menghasilkan radiasi cahaya yang berbahaya bagi tubuh manusia. Jika kualitas kristal tidak cukup murni, kristal tersebut dapat meledak dan melukai orang setelah penggunaan jangka panjang. Lampu listrik jauh lebih praktis daripada lampu minyak dan lilin, dan harganya hanya 1% dari harga lampu kristal. Begitu produk semacam ini muncul, pasti akan sangat diminati pasar. Meng Qingwu melanjutkan, ketika orang-orang keluar di malam hari,
Mereka pasti menggunakan alat penerangan portabel. Saat ini, alat-alat ini terutama terdiri dari lentera, obor, dan lampu bioluminesensi. Lentera hanya cocok digunakan di kota-kota. Sementara tentara bayaran dan militer terutama menggunakan obor dan lampu bioluminesensi saat melakukan ekspedisi luar ruangan. Namun, jelas bahwa semua alat penerangan portabel ini memiliki kekurangan yang signifikan. Lentera, obor, dan lampu bioluminesensi seperti labu sinar matahari memiliki kekurangan yang jelas. Lampu-lampu ini tidak dapat dinyalakan dan dimatikan dengan bebas, dan cahayanya tersebar dan terkonsentrasi, yang memengaruhi jangkauan iluminasi. Lampu-lampu ini dapat dengan mudah menarik monster di alam liar, membahayakan Anda. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan jenis baru alat penerangan bergerak yang mudah dibawa, memiliki jangkauan jauh, menghasilkan cahaya yang stabil, memiliki kontrol intensitas otomatis, dapat dinyalakan dan dimatikan dengan mudah, dan murah untuk menggantikan alat penerangan bergerak tradisional. Rasa ingin tahu semua orang telah sepenuhnya terangsang. Meng Qingwu tidak lagi merahasiakannya dan bertepuk tangan pelan. Seorang pegawai kamar dagang menyerahkan sebuah silinder hitam kepada Meng Qingwu. Sebuah silinder hitam, panjang 20 cm, terbungkus logam tipis, cukup untuk dipegang dengan satu tangan. Meng Qingwu mengangkat silinder itu dan berkata, "Yang Anda lihat sekarang adalah lampu portabel yang dikustomisasi oleh kamar dagang Miracle. Ini juga salah satu produk utama yang akan segera dirilis. Kami menamakannya Center Yuanli." Sambil berbicara, ia mengalirkan energinya ke dalam silinder itu, dan susunan energi itu pun menyala. Cahaya yang kuat memancar dari bagian depan silinder, bagaikan seberkas cahaya, menyapu orang-orang. Meng Qingwu memperkenalkan senter tersebut. Senter ini menghasilkan cahaya dengan cara diinfuskan energi. Intensitas cahayanya dikendalikan oleh energi, dan dapat dinyalakan serta dimatikan dengan mudah, sehingga sangat praktis. Tidak sulit untuk memprediksi bahwa peralatan ini akan banyak digunakan oleh tentara bayaran dan militer. Senter ini akan menjadi perlengkapan taktis penting bagi tentara bayaran dan militer saat bepergian di malam hari, memberikan bantuan yang luar biasa untuk melintasi hutan, menjelajahi gua, bepergian di malam hari, dan menambang. Bagus sekali. Xiong Bing berdiri dan berteriak kegirangan. Saya akan memesan 1000 senter. Saya akan memesan 500 senter. Saya mau 200. Produktivitas kamar dagang Miracle tidak memadai, dan Meng Qingwu saat ini hanya memiliki 1 senter. Bagaimana mungkin mereka bisa menangani puluhan ribu pesanan? Mustahil mereka bisa menghasilkan uang sebanyak ini untuk saat ini. Penerangan dari kamar dagang Miracle masih dalam tahap pengembangan dan desain. Selain Center Yuanli, kami juga akan meluncurkan lampu untuk rumah dan penggunaan umum. Meng Qingwu melanjutkan dengan memperkenalkan konsep pencahayaan seperti lampu meja dan lampu jalan, lalu melanjutkan pre-order kemungkinan akan dibuka pada akhir bulan ini. Jika Anda tertarik dengan lampu dari kamar dagang Miracle, nantikan berita terbaru yang dirilis oleh Kamar Dagang Miracle. Membuat orang merasa bersemangat. Semua orang merasa sangat segar saat mendengar ini. Sebab pada KTT Tianan sebelumnya, saat para pedagang merilis produknya, mereka selalu menyebut ramuan dan jimat, dan benda langka semacam itu belum pernah muncul. Nangong Yi sangat merasakan prospek lampu listrik. Situasi di wilayah lain di benua ini masih belum jelas, tetapi saat ini belum ada alat penerangan yang stabil dan murah di kerajaan yang dapat menandingi lampu listrik. Jika lampu listrik diproduksi massal, setidaknya akan laku di kerajaan ini, dan margin keuntungannya akan sangat besar. Benar-benar barang yang menjanjikan. Karena keterbatasan waktu, pengantar kami tentang lampu listrik ini telah berakhir. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, silakan datang ke Miracle Chamber of Commerce untuk berkonsultasi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan penemuan lain yang tak kalah bersejarah. Penemuan ini dapat mengubah hidup manusia dan meningkatkan kualitas hidup kita sepenuhnya. Inilah Yuanli Pot. Panci Yuanli? Mungkinkah? Nangong Yi menatap kedua wanita yang berjalan ke atas panggung. Yang satu imut, polos, dan cantik, sekitar 16 tahun, yang satunya lagi seksi, dan bebas, sekitar 19 tahun. Bukankah ini Meng Yingying dan Nangong Yun? Meng Yingying dan Nangong Yun keduanya sangat gugup. Tak perlu dikatakan lagi, Meng Yingying adalah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Ia dianggap cukup hebat karena mampu berjalan di depan puluhan ribu orang. Meskipun biasanya riang dan tak kenal takut, jantungnya berdebar kencang dalam situasi seperti itu. Meng Qingwu tersenyum lembut kepada mereka berdua ini, dua presiden Miracle Catering. Mari kita minta mereka berbicara tentang manfaat luar biasa dari Miracle Energy Pot. Meng Yingying menelan ludah. Chu Yi mengawasinya dari belakang. Chu Yi dan adiknya tampil sangat baik hari ini, ia tak bisa mengecewakan mereka. Jadi ia menggertakkan gigi dan berdiri. Bang bang bang. Seluruh penonton bertepuk tangan. Meng Yingying hampir pingsan karena gugup. Ia sudah menyiapkan banyak kata sambutan yang mewah, tetapi tiba-tiba ia lupa semuanya. Ia tergagap, panci Yuanli digunakan untuk membuat makanan lezat.
Saya yakin semua orang tidak akan kecewa. Ya, aku sudah menyiapkan banyak makanan lezat. Sebanyak apapun aku bicara, hasilnya tetap tidak meyakinkan. Nah, silakan dinikmati gratis. Semua orang saling menatap. Apakah sudah selesai? Namun tidak ada pengantar sama sekali. Nangong Yun melambaikan tangannya dengan cepat, dan 2 atau 300 karyawan kamar dagang keluar dengan cepat dari balik layar sambil membawa piring-piring. Setiap piring perak besar berisi potongan daging yang harum, dan tempat itu tiba-tiba dipenuhi aroma yang menggoda. Wow, ini daging monster. Bisakah aku minta sepotong lagi? Aku belum pernah makan daging monster yang begitu lezat. Melihat reaksi semua orang, Meng Yingying dan Nangong Yun langsung saling memandang dan tersenyum. Suasana hati mereka yang gelisah langsung mereda, dan mereka menjadi sedikit lebih percaya diri. Bagaimanapun, Nangong Yun cukup berani. Dan ketika dia melihat makanan itu digemari semua orang, dia langsung menjadi penuh percaya diri. Ayahku selalu memandang rendah diriku. Semua orang di kota ini mengira aku seorang penyihir yang cuma tahu cari masalah. Kali ini, aku akhirnya berhasil membuat Cui mengajakku bersamanya. Aku harus berperilaku baik dan tidak membiarkan orang lain memandang rendah diriku, terutama ayahku yang terkutuk. Seperti yang telah dialami semua orang, kata Nangong Yun maju untuk memperkenalkan, panci Yuanli adalah penemuan ajaib yang menggunakan susunan Yuanli untuk memasak daging monster. Mudah digunakan dan sangat praktis. Setelah penemuan ini populer, daging monster dan tanaman obat akan menjadi hidangan lezat bagi manusia. Saya yakin ini akan menjadi inovasi revolusioner bagi industri catering di daratan Tiongkok. Pikiran Nangong Yun mengalir semakin lancar, dan ia segera memperkenalkan fungsi-fungsi panci Yuanli. Panci ini dapat mengembangkan sepenuhnya nilai gizi daging monster dan memberikan pengalaman bersantap yang luar biasa. Yang terpenting, praktis dan aman. Panci Yuanli pasti akan mengubah hidup orang-orang. Ini adalah penemuan hebat dari kamar dagang ajaib. Meng Qingwu ingin menerangi seluruh kota dalam waktu setengah tahun, dan bahkan seluruh kerajaan. Nangong Yun mengumumkan bahwa ia akan mengubah kebiasaan makan di seluruh benua. Miracle Chamber of Commerce benar-benar ambisius. Meng Yingying segera menyela dan menambahkan, semuanya, mohon perhatiannya. Sekitar 2 hari lagi, restoran masak Yuanli pertama di dunia akan dibuka. Kalian bisa berlatih sekaligus menikmati hidangan lezat. Semua orang dipersilakan datang dan menikmatinya. Memasukkan iklan itu penting. Penampilan Cui di konferensi tersebut, ditambah dengan Miracle Chamber of Commerce, menimbulkan sensasi. Peluncuran lampu listrik dan panci Yuanli yang sukses sudah cukup untuk mendorong kamar dagang Miracle ke garis depan. Saya yakin begitu restoran ini dibuka, popularitasnya akan meroket. Miracle Chamber of Commerce hanya memiliki 2 produk ini? Anda sepenuhnya salah jika berpikir demikian. Meng Qingwu berdiri di aula konferensi yang luas, menghadap perhatian orang banyak, dan berkata dengan tenang kehadiran kedua penemuan ini niscaya akan sangat meningkatkan kualitas dan efisiensi hidup masyarakat, dan cukup untuk menciptakan kamar dagang yang makmur dan berskala besar. Namun, cita-cita kamar dagang keajaiban tidak hanya itu. Kami memiliki aspirasi dan impian yang lebih tinggi. Suara magnetis itu bagaikan sirena yang sedang berada di selat misterius. Ia memiliki pesona yang tak tertahankan yang membuat orang terpesona dan tanpa sadar terhanyut di dalamnya. Kamar Dagang Keajaiban adalah perusahaan yang didedikasikan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Suara Meng Qingwu meninggi. Nadanya tajam dan jernih, bagaikan pisau yang membelah es, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh. Kita berharap dapat mencapai keabadian dan kejayaan abadi bagi umat manusia di tanah ini melalui usaha kita sendiri. Mari kita ciptakan peradaban terhebat yang pernah ada. Kita berharap dapat menciptakan kamar dagang yang akan selalu dikenang oleh sejarah. Mendesis. Seluruh hadirin terkesima. Diperlukan keberanian bagi seorang wanita untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ras manusia bukanlah satu-satunya ras di benua ini, juga bukan ras terkuat, tetapi setidaknya merupakan ras yang unggul. Populasi manusia melebihi 100 miliar, wilayah manusia sangat luas, dan kekaisaran manusia tersebar di mana-mana. Ini, kerajaan Nanxia, hanyalah kerajaan kecil dengan populasi 100 hingga 200 juta jiwa. Orang yang benar-benar berkuasa mungkin tidak akan repot-repot buang air kecil di tempat sekecil itu. Terlalu idealis bagi suatu negara bagian atau daerah yang diperintah oleh kerajaan kecil, atau lebih tepatnya, suatu kamar dagang kecil di kota kecil di bawah negara bagian atau daerah, untuk bertujuan menjadi ras yang kuat. Pipi Meng Qingwu terasa panas. Ini semua diajarkan oleh orang itu. Dia pasti melebih-lebihkan, tapi karena menyombongkan diri tidak kena pajak dan tidak ilegal, biarkan saja dia menyombongkan diri sampai mati. Kamar dagang baru saja dibentuk dan membutuhkan banyak perhatian. Membuat pernyataan yang mengejutkan selalu merupakan ide yang bagus, dan meneriakkan slogan yang keras juga selalu merupakan ide yang bagus. Meng Qingwu bukanlah orang biasa. Meskipun sulit berbicara, ia membangkitkan semangat yang tak terbatas dan berteriak lantang. Kamar dagang Miracle lahir untuk menciptakan keajaiban. Kamar dagang Miracle lahir untuk mengubah seluruh dunia.
Kamar Dagang Miracle tidak akan pernah bangga dengan pencapaian kecil di bidang yang kecil. Ini baru permulaan. Bang bang bang. Terdengar tepuk tangan meriah dari penonton. Melihat suasananya hampir kondusif, Meng Qingwu segera kembali ke topik. Kamar Dagang Nanyun adalah salah satu kamar dagang di kapal ajaib ini. Kamar dagang ini bertanggung jawab penuh atas penelitian dan pengembangan, produksi, serta penjualan jimat dan obat-obatan. Hari ini, mari kita saksikan bersama tampilan baru Kamar Dagang Nanyun. Pembuatan jimat dan pemurnian obat tidak diragukan lagi merupakan salah satu industri yang paling menguntungkan. Karena sangat menguntungkan, persaingannya pun ketat. Ada puluhan kamar dagang di kota Tianan yang kecil. Tidak mudah untuk menonjol. Bukankah Kamar Dagang Nanyun sangat menderita karenanya? Hancur berantakan, terlilit utang yang besar, dan akhirnya jatuh miskin hingga harus menjual perusahaannya? Tidakkah Meng Qingwu merasa bahwa dia akan kehilangan muka jika membawa kamar dagang yang akan bangkrut ke pertemuan puncak? Kamar Dagang Miracle mengumumkan hasil penelitian dan pengembangan terbaru untuk jimat dan ramuan. Meng Qingwu sedikit minggir dan memberi isyarat mengundang. Silakan sambut Zhang Liqing, konsultan kepala pembuat jimat Kamar Dagang Nanyun, dan Xiong Tianyan, konsultan kepala alkimia Kamar Dagang Nanyun. Satu kalimat mengingatkan semua orang yang hadir. Zhang Liqing dan Xiong Tianyan. Keduanya hampir mewakili level teratas dalam bidang pembuatan jimat dan pemurnian obat di kota Tianan, dan sekarang secara terbuka bergabung dengan Kamar Dagang Nanyun. Siapa yang berani mengatakan bahwa Kamar Dagang Nanyun akan bangkrut? Siapa yang berani mengatakan bahwa Kamar Dagang Nanyun begitu miskin hingga akan menjual pantatnya? Sekalipun tidak ada perusahaan induk yang menjanjikan untuk mengurus mereka, Zhang Liqing dan Xiong Tianyan sendiri sudah cukup untuk mendukung salah satu perusahaan penyulingan obat dan pembuatan jimat kelas 1 di kota Tianan. Berapa banyak desain jimat yang dimiliki Zhang Liqing? Berapa banyak formula obat yang dimiliki Xiong Tianyan? Sebagai presiden persekutuan ahli jimat, Zhang Liqing memiliki jaringan koneksi yang luas. Xiong Tianyan adalah seorang tetua persekutuan alkemis dan salah satu bos di balik layar pasar alkimia Tianan. Berapa banyak sumber daya yang ia miliki? Dengan kombinasi yang kuat, apalagi seberapa besar fondasi yang dimiliki Kamar Dagang Nanyun. Bahkan jika itu benar-benar kamar dagang, ia masih dapat menjadi kehadiran yang kuat di kota Tianan. Zhang Liqing berjalan perlahan memasuki tempat tersebut. Pria tua ini, yang biasanya selalu mengenakan jubah abu-abu polos dan tampak kurus kering, hari ini berganti dengan jubah yang sangat formal. Wajahnya merona dan ia tampak energik, seolah-olah ia puluhan tahun lebih muda. Tuan Zhang! Tuan Zhang! Tuan Zhang! Banyak orang bersorak kegirangan. Zhang Liqing memiliki status yang sangat tinggi di kota Tianan dan merupakan idola bagi banyak anak muda. Zhang Liqing tersenyum lembut dan menggunakan tangannya untuk menenangkan kerumunan yang bersemangat. Setelah semua orang tenang, ia berbicara perlahan dengan suara yang agak serak. Meskipun nadanya rendah, suaranya jelas dan kuat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kamar Dagang Miracle karena telah dapat berdiri di sini. Berkat perhatian Bapak Presiden, saya dapat berdiri kembali dan memainkan peran saya satu-satunya. Saya juga telah memberikan kesempatan dan perkembangan baru kepada orang tua ini, yang setengah terkubur di dalam tanah. Terima kasih, Kamar Dagang Miracle, dan terima kasih, Yang Mulia Presiden. Dia tiba-tiba berbalik dan membungkuk hormat kepada Chu Yi dan yang lainnya. Gila banget. Mengejutkan banget. Ini adalah biksu yang membangkitkan jiwa. Ini adalah pembuat jimat ulung. Sungguh mengagumkan mereka bisa melakukan ini. Zhang Liqing melanjutkan. Sejujurnya, saya sudah sangat tua. Begitu tua sehingga saya hampir tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Saya mungkin tidak dapat melihat seperti apa dunia di masa depan. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi bagi Kamar Dagang Keajaiban, dan saya akan menggunakan seluruh pengetahuan hidup saya untuk memberikan satu kontribusi terakhir bagi kerajaan. Seluruh penonton bersorak dalam gelombang tepuk tangan. Lihatlah dia memiliki sikap seorang sarjana, sangat rendah hati. Seorang majikan mengangkat nama Kamar Dagang dengan merendahkan dirinya sendiri. Hal ini saja sudah cukup untuk menjadi berita utama di surat kabar besok. Pada saat ini, beberapa anggota persekutuan Master Jimat memasuki tempat tersebut sambil memegang sebuah gulungan yang sangat besar. Di hadapan banyak orang, mereka perlahan membuka gulungan tersebut, dan sebuah gambar yang rumit dan indah, layaknya sebuah karya seni, tersaji dengan sempurna di hadapan semua orang. Apakah ini desain jimat? Seperti seni. Nangong Yi dan Xiong Bing menatap dengan mata terbelalak. Ini adalah desain jimat baru yang telah saya teliti dengan susah payah selama 1 atau 2 tahun, akhirnya rampung dengan bantuan Kamar Dagang Miracle. Jimat level 1 ini, Rock Skin, secara eksklusif mendapatkan izin produksi dan penjualan dari Kamar Dagang Nanyun. Ini akan menjadi salah satu jimat level 1 terbaik di Zhongzhou, dan bahkan di kerajaan, dalam lebih dari 1 dekade. Jimat kulit batu ini sangat mudah dikuasai dan tidak memiliki efek samping. Jimat ini membuat kulit seseorang sekeras batu, membuatnya mudah tahan api dan mengurangi kerusakan akibat pukulan, tebasan, serta senjata jarak jauh dan pendek. Ini jimat yang sangat praktis.
Saya yakin jimat ini pasti akan menempati tempat di pasar jimat. Zhang Liqing mulai berbicara dengan fasih, memperkenalkan kulit batu dari berbagai sudut, baik akademis maupun praktis, yang mengejutkan semua orang. Ini benar-benar desain yang cerdik, dengan efek dan teknologi yang jauh lebih maju dari zamannya. Kamar dagang Nanyun belum mampu berkembang selama bertahun-tahun. Salah satu alasannya adalah karena telah ditekan oleh para pesaingnya. Tetapi alasan utamanya adalah karena produk-produk jimatnya sudah terlalu ketinggalan zaman. Jimat adalah sesuatu yang diperbarui dengan sangat cepat. Bahkan untuk jenis jimat yang sama atau bahkan jenis yang sama, mungkin ada versi baru yang disempurnakan setiap tahun. Munculnya versi baru yang disempurnakan berarti versi lama akan tersingkir dari pasaran. Kamar dagang Nanyun tidak memiliki ahli jimat berbakat dan tidak memiliki dana yang cukup untuk memperkenalkan desain baru. Selama ini, mereka berfokus pada jimat klasik yang sulit dikembangkan. Jimat-jimat tersebut biasa-biasa saja dan tidak memiliki karakteristik, sehingga kurang kompetitif. Sekarang berbeda. Jimat kulit batu ini hanya dimiliki oleh kamar dagang Nanyun dan jauh lebih maju dari zamannya, sehingga mustahil bagi kamar dagang lain untuk menirunya, apalagi mengejarnya. Ini berarti bahwa kamar dagang Nanyun memiliki produk tingkat pertama yang sepenuhnya mengubah situasi pertahanan pasif dan memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melancarkan serangan balik yang dahsyat terhadap lawan seperti kamar dagang Langya. Zhang Liqing merilis produk jimat baru. Xiong Tianyan segera melangkah keluar dan berkata, "Halo, teman-teman dan warga. Saya Xiong Tianyan dari Persekutuan Alkemis. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Konsultan Farmasi untuk Kamar Dagang Nanyun. Tentu saja, reputasi Xiong Tianyan tidak sebaik Zhang Liqing. Namun, orang ini memiliki potensi yang luar biasa. Xiong Tianyan berusia 30-an dan telah mencapai hasil yang sangat mengesankan di bidang alkimia. Kekuatannya juga luar biasa. Seiring waktu, ia akan memiliki masa depan yang cerah. Saya orangnya kasar, tidak pandai bicara." Suara Xiong Tianyan yang nyaring, bagaikan bel yang keras, menggema di seluruh ruangan. "Saya hanya ingin mengatakan satu hal, Miracle Chamber of Commerce benar-benar kelompok yang hebat. Saya tidak memilih Miracle Chamber of Commerce, saya tidak memenuhi syarat. Miracle Chamber of Commerce yang memilih saya. Untuk ini, saya merasa sangat terhormat sekaligus terharu, karena kemampuan saya belum memadai untuk memikul kehormatan ini." Xiong Bing tampak terkejut. Kapan orang ini jadi serendah ini? Ini mustahil. Bukankah Xiong Bing cukup mengenal saudaranya? Orang ini punya kepribadian yang keras dan cukup arogan. Kata-kata seperti itu seharusnya tidak keluar darinya. Xiong Tianyan melanjutkan pengumumannya dengan lantang, "Saya tidak akan membuang waktu lagi untuk omong kosong ini. Saya akan merilis ramuan baru dari Kamar Dagang Nanyun. Kamar Dagang Nanyun akan merilis dua jenis ramuan baru, pil teratai merah dan pil pelatihan Qi. Pil teratai merah adalah obat darurat yang langka. Pil pelatihan Qi adalah ramuan langka dan berharga dengan nilai tak terbatas. Cui tidak mengeluarkan pil dan jimat lainnya, terutama karena kota Tianan adalah daerah tandus dan bahan khusus untuk membuat jimat dan memurnikan obat-obatan mustahil ditemukan. Ia tidak tahu jimat apa yang bisa ia buat atau pil apa yang bisa ia perbaiki. Alasan kedua adalah bahwa dua industri utama yakni jimat dan penyulingan obat-obatan telah lama membentuk pasar yang sangat matang, dan kuenya pada dasarnya telah dibagi oleh berbagai perusahaan. Kebangkitan mendadak Kamar Dagang Nanyun pasti akan mengambil alih kue orang lain. Seperti kata pepatah, memotong sumber daya keuangan seseorang seperti membunuh orang tuanya. Jika kamar dagang terlalu kuat dan bertindak terlalu mencolok, sehingga tidak memberi ruang bagi kamar dagang lain untuk bertahan hidup, konsekuensinya akan tak terduga. Bahkan kelinci pun menggigit ketika terpojok, apalagi rubah tua ini. Merilis 3 atau 2 produk terlebih dahulu tidak hanya dapat meningkatkan reputasi kamar dagang Nanyun, tetapi juga menghindari mendorong kekuatan lain ke jalan buntu. Setelah kamar dagang Miracle mendapatkan pijakan yang kokoh, ia akan secara bertahap mengikis dan menyusup ke kamar dagang lain, menggunakan metode merebus katak dalam air hangat untuk menghancurkan perlawanan kamar dagang lain. Saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Ya Tuhan, benarkah ini? Bahkan orang yang tidak berguna dan kurang berbakat pun dapat menjadi seorang kultivator pemurnian tubuh melalui pil pemurnian Qi? Apakah efek samping pil teratai merah benar-benar ringan? Kelompok tentara bayaran kita harus membeli dalam jumlah besar. Produk-produk yang dirilis oleh Kamar Dagang Nanyun juga menjadi sensasi di KTT tersebut. Sejak saat itu, KTT Tianan menjadi ajang pameran tunggal kamar dagang ajaib. Satu kejutan demi kejutan. Satu klimaks demi klimaks lainnya. Suasana seluruh pertemuan puncak didorong ke puncaknya. Tak seorang pun menyadari bahwa seorang pria setengah baya yang jahat tengah mengintai di sudut. Jubah hitam itu membungkus tubuhnya dengan erat, dan tudung suram menutupi seluruh wajah. Itu adalah Ye Xiong sendiri. Ye Xiong berpura-pura keluar dari serikat, tetapi sebenarnya kembali diam-diam dengan menyamar untuk menyelidiki. Saya ketakutan saat melihat ini. Keberadaan kamar dagang keajaiban mengancam status kamar dagang taring serigala, dan bahkan mengancam status seluruh kelompok tentara bayaran dan bahkan keluarga Ye. Ye Xiong sangat memahami kemampuan Meng Qingwu.
Ia memiliki bakat luar dan pandai menyusun strategi serta manajemen, tetapi ia kurang memiliki bakat dalam. Mustahil baginya untuk menemukan lampu listrik, kuali Yuanli, apalagi jimat dan ramuan. Mungkinkah Cui juga? Semakin sulit untuk memahaminya. Mata Ye Xiong berkilat sangat berbahaya, bagaikan serigala yang bersembunyi di hutan. Berbagai pikiran berkelebat di benaknya dalam sekejap. Racun, pembunuhan, apapun caranya, ia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Nangong Yi adalah orang yang sangat merepotkan, jadi mungkin tidak mudah untuk mengambil tindakan terhadapnya secara langsung. Seseorang tidak bisa muncul begitu saja. Ye Xiong merenung sejenak dan memerintahkan orang-orang di sekitarnya suruh badan intelijen di semua tempat menyelidiki Chu Yi secara menyeluruh. Aku ingin tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Kelahiran, asal-usul, pengalaman, kerabat, tempat tinggalnya. Cari tahu semuanya untukku dalam 2 hari. Ya, pidato kamar dagang Miracle telah berakhir. Ye Xiong tidak tertarik untuk menonton lebih jauh. Ia hanya mengenakan jubah hitam dan berjalan tanpa suara ke koridor gelap. Di tengah malam, lampu di rumah Meng menyala terang, dan meja dipenuhi dengan anggur dan makanan lezat. Kerja bagus semuanya. Untuk kamar dagang. Bersulang. Chu Yi, Meng Qingwu, Meng Yingying, Nangong Yun, Xiong Yan, Zhang Liqing, pria, wanita, tua dan muda semuanya mengangkat gelas mereka untuk merayakan. Zhang Liqing, yang duduk di antara mereka, tidak diragukan lagi merupakan seorang yang berbeda. Seorang sarjana yang bertindak curang dan enggan terlibat dalam kegiatan komersial karena takut tercemar oleh bau uang dan mencoreng reputasinya. Kali ini, ia bergabung dengan kamar dagang Nanyun tanpa ragu-ragu. Mengapa membuat pengecualian? Apakah untuk membalas kasih karunia yang menyelamatkan hidup? Tidak, itu mungkin alasannya, tetapi itu bukan alasan utama. Zhang Liqing memiliki mata yang tajam. Ia telah menyadari sesuatu yang unik tentang Cui: ambisi, fantasi, semangat, dan paranoia. Di balik penampilan mudanya, tersimpan pikiran yang cemerlang dan maju, dan di balik kepribadiannya yang riang, tersimpan jiwa yang penuh kebijaksanaan mendalam. Saat kapal ajaib itu berlayar, ia ditakdirkan untuk tidak lagi menjadi mainan sesaat, tetapi dipenuhi dengan cita-cita, ambisi, dan perasaan. Tapi apa mentalitas Cui saat menciptakannya? Seberapa jauh kapal raksasa ini dapat melaju? Sungguh menarik. Zhang Liqing berusia 70-an, sudah memasuki usia senja, tetapi ia belum pernah merasa semuda ini. Kamar dagang Miracle yang baru berdiri sedang menghadapi krisis, dan inilah saat ia paling dibutuhkan. Jika aku mundur kali ini, aku mungkin akan menyesalinya seumur hidupku. Setelah banyak lika-liku, pertemuan puncak akhirnya berakhir dengan sempurna. Langkah pertama menuju penjualan sukses kami semua berkat Anda. Meng Qingwu secara pribadi bersulang segelas anggur untuk Cui atas nama semua mitra. Saya bersulang untuk Anda terlebih dahulu. Nona, Anda terlalu sopan. Saya akan bangga jika Anda mengatakan itu. Cui berkata riang, itu bukan semua kredit saya, paling banyak 9,90%. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar tidak tahu apa itu kerendahan hati. Meng Yingying menyesap anggur merah, menatap Cui dengan mata gelapnya, senyum tersungging di bibirnya. Pria ini memang agak jahat, agak sombong, dan agak sembrono, tapi bersamanya, rasanya tak ada masalah. Selama dia ada, aku merasa aman. Setelah 3 putaran anggur dan 5 jenis hidangan, semua orang sangat gembira. Meng Qingwu, yang tak terpengaruh oleh alkohol, berkata dengan lugas, semuanya, peluncuran kamar dagang yang sukses memang patut dirayakan, tetapi ini baru langkah pertama. Kita tidak boleh gegabah. Sekarang, izinkan saya membahas secara singkat beberapa masalah mendesak yang perlu diselesaikan. Pertama, pabrik untuk memproduksi lampu listrik belum disempurnakan. Kedua, restoran ini masih dalam tahap persiapan dan perlu dibuka sesegera mungkin dalam waktu dekat. Ketiga, kamar dagang kita sedang kacau balau. Dari tingkat manajemen hingga lini produksi, kita tidak hanya kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga dana dan material. Hampir tidak ada yang tidak kita butuhkan. Kita perlu menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Meng Qingwu mengatakan sesuatu. Semua orang tenang. Infrastruktur dan peralatan kamar dagang yang lemah membuat mereka mustahil membentuk lini produksi yang kuat. Meskipun kekurangan dana merupakan masalah kecil, masalah yang paling menantang adalah kurangnya personel. Bukan karena mereka tidak bisa merekrut orang, melainkan karena sulitnya merekrut orang yang dapat mereka percayai. Cui tidak merasa malu. Seseorang tidak bisa menjadi gemuk dalam sekali teguk. Pada tahap awal kamar dagang, mustahil untuk membahas semuanya. Ini hanya masalah waktu dan cepat atau lambat akan teratasi. Cui bertanya apakah ada kesulitan lainnya? Saya khawatir produknya sendiri yang bermasalah. Meng Qingwu sedikit mengernyit. Bohlam Yuanli membutuhkan Yuanli untuk aktif. Setiap 5 menit pasokan Yuanli cukup untuk menyalakan bohlam selama sekitar 1 jam. Namun, di antara 3 juta penduduk kota Tianan, hanya 200.000 yang merupakan praktisi Yuanli.
Ini berarti orang biasa masih belum bisa menggunakan bohlam. Cui cukup puas bahwa Meng Qingwu dapat mewujudkan ini. Meng Yingying tiba-tiba mendapat ide dan segera mengangkat tangan kecilnya yang putih dan lembut. Melihat sikap positif saudara perempuannya, Meng Qingwu tersenyum puas dan bertanya dengan lembut, "Yingying, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan?" "Ah, aku punya ide." Wajah Meng Yingying sedikit memerah, dan ia mengepalkan tangannya dengan gugup. Ia melirik Cui lagi dan tergagap, "Kita bisa membuka stasiun pengisian daya dan mempekerjakan biksu untuk bekerja di sana mengisi daya lampu orang biasa. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan masalah ini." Xiong yang segera menjawab, "Guru, Anda benar. Jika kita bisa mengenakan biaya untuk setiap tagihan, bukankah itu akan menghasilkan banyak uang bagi kita? Kamar dagang sedang kekurangan uang, ini ide yang bagus." Meng Qingwu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak setuju dengan pendekatan ini. Cui menjawab alasan spesifiknya keunggulan lampu listrik kami adalah murah, nyaman, aman, dan praktis. Melakukan hal ini justru akan menghilangkan keunggulan utamanya. Tidak sepraktis menyalakan lilin. Wajah Meng Yingying berubah, menampakkan ekspresi kecewa. Cui menghibur gadis kecil itu, "Idemu sebenarnya sangat bagus, tetapi ketika kamu menerapkannya pada lampu listrik, pemikiranmu kurang tepat." Meng Yingying tersenyum manis dan tidak keberatan. Cui melanjutkan, "Saya sudah memikirkan solusinya. Saya berencana mengembangkan sumber energi padat yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan murah, atau mengembangkan rangkaian pengisian daya tenaga surya. Ini akan memecahkan masalah energi cahaya listrik." Mata Meng Qingwu berbinar, "Mungkinkah?" Cui penuh percaya diri. "Kenapa? Kau masih tidak percaya padaku? Tugasmu adalah membangun dan mengelola kamar dagang. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah teknis sama sekali. Bersamaku, semuanya akan baik-baik saja." Meskipun Cui sombong dan arogan, dia masih cukup bisa diandalkan. Meng Qingwu bagaikan meminum pil penenang. Masalah terbesar telah terpecahkan. Seorang pelayan bergegas masuk sambil menyerahkan sepucuk surat mensyah. "Tuan kota telah mengirimkan undangan. Tuan Cui diundang untuk menghadiri upacara serah terima akhir tahun untuk lokasi sumber daya besok." Cui bingung ketika mendengar ini. Upacara serah terima dan pembagian? Kompetisi puncak ini diadakan untuk membagi wilayah, kata Nangong Yun dengan heran. "Kau bahkan tidak tahu ini. Tapi kau malah akan menghadiri pertemuan puncak itu?" "Aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kompetisi puncak itu punya arti penting ya? Tapi itu bukan hal yang buruk." Jadi Cui menerima undangan itu dengan tenang. "Sudah kubilang, orang itu licik sekali. Kau harus hati-hati." Kata-kata yang keluar dari mulut Nangong Yun tidak terlalu meyakinkan Cui. "Ingat, jangan terima imbalan apapun." Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa imbalan. Semakin murah hati dia, semakin besar kemungkinan dia mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Soal investasi atau semacamnya, kau bisa usir saja dia dan buat hantu tua ini mati marah. Ini salahnya karena tidak memberiku uang sejak awal. Nona Nangong memang sangat keras kepala, tetapi Cui ingat apa yang dikatakannya. Meng Qingwu berdiri dan berkata, "Sudah larut? Mari kita akhiri hari ini dan kembali beristirahat." Semua orang sedikit lelah. Segera bubar dan beristirahat. Cui tidak lagi tinggal di rumah kecil itu dan kini pindah ke halaman kecil dengan 2 pintu masuk. Suasananya tenang dan nyaman, cocok untuk berlatih dan meneliti. Halaman itu sunyi dan hening, angin sejuk berhembus menerpa wajahku. Cui menghirup udara dingin, dan otaknya perlahan mendingin. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Mata gelapnya memantulkan cahaya bintang, dan ada sedikit kesan trans di matanya. Langitnya gelap dan penuh bintang. 30.000 tahun yang lalu, 30.000 tahun kemudian, langit berbintang ini tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Namun, di bawah langit berbintang, semua makhluk hidup mengalami pasang surut, kemakmuran dan kemunduran, yang silih berganti, membentuk siklus yang takkan pernah berakhir hingga tiba saatnya dunia hancur. Sejarah hanyalah deskripsi samar dalam kata-kata bagi orang yang melihatnya, tetapi bagi mereka yang mengalaminya, sejarah adalah kehidupan yang penuh darah dan daging. Cui pun merasakannya. Tak peduli betapa menakjubkannya dirimu. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Percuma saja. Itu hanya sebutir pasir kecil di sungai panjang sejarah. Meng Qingwu, Meng Yingying, Nangong Yun, dan begitu banyak tokoh penting lainnya, ribuan tahun kemudian, siapa yang akan tahu mereka ada? Kaisar dan penguasa, yang mendominasi dunia dan memandang rendah dunia, hanya mampu menimbulkan riak kecil. Berlatihlah dengan keras, berjuang demi ketenaran dan kekayaan, namun pada akhirnya, semuanya berubah menjadi debu. Jika Anda berpikir seperti ini, hidup akan terasa membosankan. Cui melintasi 2 ruang dan waktu, terpisah lebih dari 30.000 tahun. Menyaksikan perubahan-perubahan kehidupan, tak terelakkan ia akan memiliki beberapa ide aneh dan gila, seperti, bisakah makhluk hidup abadi? Sejak awal catatan sejarah, rentang hidup maksimum manusia telah mencapai lebih dari 1.000 tahun. Inilah batas manusia fana. Konon, di balik batas tersebut terdapat alam Tuhan.
Jadi, bisakah manusia fana menembus batas tersebut? Mampu. Tentu saja. 30.000 tahun kemudian, para cendekiawan radikal di daratan percaya bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan umat manusia saat ini sudah cukup untuk menantang batas. Cui, orang bijak termuda di benua itu, kebetulan adalah anggota faksi radikal ini. Demi berdebat mengenai topik ini, Cui berdebat panjang lebar dengan orang-orang tua konservatif itu. Akan tetapi, meskipun peradaban itu sangat makmur, sumber daya benua itu sangat terkuras, dan pengembangannya hanya bisa tinggal dalam teori dan tidak bisa dipraktikkan. Akhirnya, Cui tak perlu berdebat lagi. Miracle Chamber of Commerce akan menjadi batu loncatan bagi Cui untuk mewujudkan ambisinya. Kamar dagang keajaiban lebih dari sekadar keajaiban era ini. Ini juga akan menjadi keajaiban Cui. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang 30.000 tahun lebih maju dari zamannya, serta energi spiritual dan sumber daya alam yang melimpah sejak 30.000 tahun yang lalu, keunggulan ini belum pernah dimiliki siapapun sejak zaman kuno hingga saat ini. Bukankah akan sia-sia jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik? Cui Shen bukanlah orang yang bisa menetap, jadi dia ingin mencobanya. Dia ingin menantang batas-batas manusia. Dia ingin menjelajahi alam Tuhan. Akankah berhasil? Entahlah. Belum pernah ada presiden seperti itu dalam sejarah. Tetapi bagi orang seperti dia, sukses atau gagal bukanlah masalah. Lebih baik melawan surga daripada melawan orang lain. Dan proses bertarung itu menyenangkan tanpa akhir, bukan? Setiap orang perlu mempunyai mimpinya masing-masing. Jika tidak maka jalan praktik spiritualnya akan hilang. Mimpi Cui adalah melampaui batas manusia. Dia ingin melihat seperti apa dunia yang telah diimpikannya selama ribuan tahun. Cui masih terlalu lemah. Menjadi lebih kuat adalah prioritas utama sekarang. Meskipun ada ribuan metode, Cui telah menguasai kebijaksanaan 30.000 tahun. Selama ia memiliki cukup uang dan sumber daya, Cui yakin ia dapat mengubah orang bodoh seperti Meng Yingying menjadi orang paling berkuasa di benua ini. Masalahnya adalah kita tidak punya uang dan sumber daya. Apa gunanya pengetahuan ini? Beranikah dia menguangkannya dengan mudah? Orang yang tidak bersalah tetap bersalah kecuali ia memiliki harta karun. Orang biasa memahami kebenaran ini, jadi bagaimana mungkin Cui tidak memahaminya? Informasi yang terungkap sejauh ini baru sepersejuta, tetapi telah menarik perhatian keluarga Ye. Mereka hampir menggunakan konspirasi untuk mengendalikan Cui, membuatnya tak pernah terlihat lagi dan menggunakannya sebagai kamus berjalan. Tanpa kekuatan yang cukup kuat untuk melindungi Cui, dia tidak boleh memamerkan terlalu banyak pengetahuan untuk menghindari menarik perhatian beberapa kekuatan atas. Maksud dibentuknya kamar dagang dengan acara semegah itu kali ini bukan karena ada maksud lain. Cui membutuhkan kekuatannya sendiri, yang tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga meletakkan fondasi dan persiapan yang baik untuk meraup kekayaan besar dan menjarah sumber daya di masa depan. Dengan cara ini, Anda dapat mencapai tujuan, membangun karir dan kekuatan, serta merasakan serunya membentuk era ini dan mengubah dunia. Mengapa tidak melakukannya? Memikirkan kehidupan masa depanku saja membuatku merasa puas. Chu Yi merasa sangat bangga hingga ia kehilangan keinginan untuk tidur. Ia segera kembali ke kamarnya, menemukan pil putih susu, dan menelannya. Pil Juyuan, ini dibuat dari obat spiritual dari gua, dan ini juga merupakan pil terakhir. Chu Yi merasakan energi di meridiannya semakin kuat sedikit demi sedikit. Seperti monyet, ia melompat ke halaman, mulai meregangkan otot dan tulangnya, lalu berlatih tinju. Pukulan itu seperti pistol. Telapak tangannya setajam pisau. Setiap gerakan penuh pesona elegan. Setelah beberapa jam, tubuh Chu Yi berangsur-angsur memanas, dan gumpalan energi putih seperti kabut merembes keluar dari pori-porinya. Ia tidak merasa lelah sama sekali, tetapi justru semakin energik. Minum. Chu Yi tiba-tiba berteriak. Aku melihat energi dahsyat memancar dari tubuhku, tiba-tiba berubah menjadi serangkaian pusaran putih kecil di sekelilingku. Aura Chu Yi tiba-tiba menjadi 3 atau 4 kali lebih kuat. Tidak mengherankan. Terobosan lainnya. Dari puncak pemurnian tubuh tingkat ke-6 hingga pemurnian tubuh tingkat ke-7. Seluruh proses hanya memakan waktu setengah bulan, dari tingkat pertama hingga tingkat ke-7, sungguh kecepatan yang luar biasa. Meskipun aku telah membuat terobosan dalam kekuatanku, aku tidak terlalu gembira. Ramuan dalam gua telah habis digunakan, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum aku dapat mencapai keadaan kebangkitan jiwa, dan waktu yang tersisa kurang dari 2 bulan. Cui tahu betul bahwa dengan kualifikasi tubuhnya saat ini, jika ia ingin menjadi seorang kultivator kebangkitan jiwa melalui kultivasi yang tekun dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia bisa bermimpi. Tanpa kerja keras selama 5 hingga 8 tahun, ia bahkan tidak bisa membayangkannya. Meskipun tubuh ini telah direndam dalam mata air spiritual dan bakatnya telah meningkat hingga batas tertentu, ia hanya bisa dianggap jenius di tempat sekecil itu. Jika ia dibawa ke seluruh benua, ia tidak akan berarti apa-apa sekarang. Keluarga Ye, keluarga Du, dan terutama Ye Xiong, tidak akan membiarkannya pergi.
Tak seorang pun bisa menebak rencana jahat apa yang akan digunakan para bajingan ini selanjutnya. Ye Xiong dan Du Zentian jelas bukan orang biasa yang bisa menjadi penguasa suatu wilayah. Tapi petualangan di Gua Piton berurat darah itu sulit ditiru. Mustahil menemukan hal sebaik itu setiap kali kita pergi keluar, kan? Pada akhirnya, itu tetap saja kekurangan uang. Chu Yi tidak bisa duduk diam menunggu kematian. Jadi ia harus segera menghasilkan uang, mengumpulkan banyak sumber daya, dan berinvestasi dalam kultivasinya, setidaknya hingga tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Selama ia membangkitkan sedikit kekuatan Yuan Hun terlebih dahulu, Chu Yi yakin bahwa kultivator biasa yang telah membangkitkan jiwa mereka di tingkat pertama tidak akan mampu menghadapinya. Namun, semakin panjang malam, semakin banyak mimpi yang akan Anda alami. Sebelum Chu Yi cukup dewasa untuk menghadapi Ye Xiong secara langsung, ia berada dalam bahaya dibunuh kapan saja dan membutuhkan perlindungan Sang Li Qing, Xiong Bing, dan Nangong Yi, terutama Nangong Yi. Meskipun ia tidak memiliki fondasi yang kuat di kota Tianan, bagaimanapun juga ia adalah penguasa kota, dan kedudukan serta kekuasaannya adalah yang terbesar. Inilah sebabnya Chu Yi menunjukkan hatinya di puncak. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di kerajaan keluarga Nangong, mustahil bagi Nangong Yi untuk tidak melihat hatinya. Jika ia melihat hatinya, mustahil baginya untuk tidak menganggap serius Chu Yi. Namun perhatian apapun ada batasnya. Ye Xiong tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan melakukannya dengan kekuatan besar, dan dia bahkan yakin bahwa Nangong Yi akan menyerah. Sulit untuk mengatakan berapa banyak yang rela dibayar oleh Nangong Yi untuk menyelamatkan Chu Yi. Penguasa kota adalah satu-satunya orang di kota Tianan yang mampu melindungi kamar dagang keajaiban. Jika kamar dagang keajaiban ingin memulai dengan mulus, satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk menariknya ke kereta perang. Dalam beberapa hal, membiarkan putri penguasa kota, Nangong Yun bergabung dengan kelompok tersebut adalah untuk tujuan ini. Ini tidak cukup. Chu Yi harus melakukan sesuatu untuk memperkuat kepercayaan diri penguasa kota. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, penguasa kota akan berdiri di samping tanpa ragu-ragu. Menghitung waktu, hari sudah hampir fajar. Chu Yi berhenti berpikir, selalu ada jalan, ayo kita temui penguasa kota Nangongi dulu. Pagi-pagi sekali, sebuah kereta banteng perunggu yang megah muncul di pintu. Sekitar 100 pengawal dari istana tuan kota, mengenakan baju zirah tebal, berdiri di pintu seperti 2 baris kaleng besi yang rapi, menyambut Chu Yi keluar. Mereka mengirim lebih banyak mobil dan lebih banyak penjaga. Tuan kota sungguh tulus. Alokasi beberapa bidang tanah seharusnya tidak ada hubungannya dengan penguasa kota. Sekarang, penguasa kota tidak hanya bertemu langsung dengannya, tetapi juga menggunakan layanan mewah untuk menjemput dan mengantarnya. Niatnya untuk menyenangkan Chu Yi sudah jelas. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa tidak ada motif tersembunyi. Bagaimanapun cara pandang kita, merupakan suatu hal yang mulia jika seorang warga negara kecil dihargai oleh penguasa kota. Chu Yi sama sekali tidak gugup. Ia bisa mengeluarkan besi seberat 2 ons bahkan saat memanjat gunung pisau, dan ia tak lupa mandi dengan sabun bahkan saat menyelam ke dalam penggorengan. Ini adalah gayanya yang biasa. Kata takut bahkan tak ada dalam kosakatanya. Chu Yi segera menaiki kereta binatang yang megah dan tinggi itu dan tiba di pinggiran kota di bawah pengawalan lebih dari 100 penjaga. Nangong Yi datang Presiden Chu Yi, Anda di sini. Dia mengenakan setelan jas lengan panjang berwarna merah anggur yang tampak rapi dan bergaris-garis halus, jubah putih lebar di bagian luar, topi tinggi berhias beludru putih di kepalanya, dan wajah yang lurus dan tegas dengan janggut tipis, yang membuatnya penuh dengan temperamen aristokrat. Maaf telah membuat penguasa kota menunggu begitu lama. Chu Yi berjalan mendekati tubuh besar setinggi 2 meter itu, menepuk dan menyentuh kulit banteng perunggu yang sekeras besi dan batu, lalu memujinya lagi. Tuan kota tetaplah tuan kota, bahkan tunggangannya pun berbeda. Kekuatan tempur banteng perunggu ini mungkin setara dengan seorang kultivator tingkat pemurnian fisik ke-7 atau ke-8. Kemampuan bertahannya mungkin setara dengan binatang iblis tingkat pemurnian fisik ke-9. Mata Nangong Yi berbinar, lalu ia langsung tersenyum dan berkata, mobil ini berasal dari kota kerajaan. Banteng perunggu ini telah dilatih secara profesional dan sepenuhnya mematuhi perintah tuannya. Ia memiliki daya tahan yang kuat dan kekuatan tempur yang baik. Ia tidak hanya dapat menarik mobil, tetapi juga memberikan perlindungan. Di antara kendaraan-kendaraan di kota Tianan, mobil ini setidaknya bisa masuk dalam 10 besar. Mobil yang dibawa Wang Cheng, ini jelas merupakan merek kelas atas. Gerbong ini tingginya 10 kaki dan lebar 8 kaki. Bagian dalamnya terbuat dari besi dingin dan dilapisi tembaga berapi di bagian luar. Diukir dengan sangat halus dan konstruksinya sempurna. Selama perjalanan, Anda tidak akan merasakan guncangan apapun. Pelindungnya yang kuat dapat menahan serangan para kultivator di bawah tingkat kebangkitan jiwa, sehingga menjamin keselamatan pemiliknya. Chu Yi mengangguk oke. Melihat perubahan ekspresi Chu Yi, Nangong Yi berkata tanpa peringatan, ini pertemuan resmi pertama kita, dan tuan kota belum menyiapkan hadiah apapun.
Kalau kau suka kereta sapi perunggu ini, aku akan memberikannya sebagai hadiah pertemuan. Oke? Tidak mungkin, begitu murah hati. Siapapun yang menunjukkan kebaikan kepadamu tanpa alasan apapun adalah pengkhianat atau pencuri. Tuan kota adalah seekor rubah tua yang cerdik dan tidak akan pernah memberikan hadiah tanpa alasan. Cui berpura-pura malu dan berkata, bagaimana aku bisa begitu malu? Nangong Yi tersenyum tenang dan berkata, masih ada beberapa di istana tuan kota. Jadi tidak masalah memberimu satu. Lagi pula, kau sudah punya cukup banyak musuh sekarang. Mata-mataku membawa kembali informasi bahwa Ye Xiong telah memulai penyelidikan rahasia terhadapmu. Selidiki? Apa yang harus ku selidiki? Aku tidak tahu tentang itu, tapi Ye Xiong mengirim beberapa kelompok orang ke Zhongzhou semalaman. Aku tidak tahu konspirasi apa yang sedang dia rencanakan sekarang. Cui mengerutkan kening, benarkah itu? Jangan terlalu khawatir. Meskipun keluarga Ye sangat berkuasa, mereka tetap harus memberiku muka demi sebidang tanah kecil di kota Tianan. Nangong Yi memasang sikap yang sangat tegas, tapi mudah untuk menghindari serangan terbuka, tetapi sulit untuk melindungi diri dari panah dari kegelapan. Keamanan kereta banteng perunggu sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar serangan mendadak yang tak terduga. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Cui tidak menolak kali ini. Baiklah, karena tuan kota begitu baik, akan sangat munafik jika aku menolaknya lagi. Terima kasih atas hadiah mobilnya. Cui mengabaikan peringatan Nangong Yun dan tidak peduli dengan niatnya. Bagaimana mungkin seseorang tidak punya mobil bagus? Mobil banteng perunggu ini adalah barang yang sangat mewah di kota Tianan. Pasti akan sangat keren jika dikendarai di jalan. Nangong Yi mengangguk diam-diam. Tuan kota menerima hadiah itu tanpa berkedip, dan menerimanya dengan begitu tenang. Seolah-olah itu adalah hadiah dari seorang putra untuk ayahnya. Anak ini benar-benar keras kepala. Dia akan menjadi orang hebat suatu hari nanti. Kereta banteng perunggu itu tidak dianggap barang mewah di kota kerajaan. Lagi pula, kereta itu dibeli seharga 10.000 koin emas. Di tempat seperti kota Tianan, Anda tidak bisa membelinya meskipun punya uang. Harganya pasti 2 kali lipat. Hati Nangong Yi terasa sakit, tetapi ia tetap tenang di permukaan. Ia berkata sambil tersenyum, kamu juara pertama dalam kompetisi ini. Kamu bisa memonopoli hak penambangan 4 urat mineral selama setahun penuh. Selain itu, hak untuk menggunakan lahan pertanian hutan dan ladang spiritual juga milikmu, dan masa berlakunya juga 1 tahun. Cui sedikit ragu-ragu. Mata Nangong Yi begitu berpengalaman sehingga ia langsung bisa melihat apa yang dipikirkan Cui. Kamu juga bisa mengalihkan hak penambangan 1 tahun ke perusahaan lain. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan biaya transfer dan menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Bagaimana menurutmu? Mengerti. Si rubah tua sedang mengincar potongan daging gemuk yang besar ini. Kamar dagang Miracle adalah kamar dagang yang baru didirikan dan tidak memiliki cukup tenaga kerja. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan banyak penambang dan petani untuk menambang dan bertani? Kalaupun mereka benar-benar menemukan sekelompok penambang dan petani, bisakah kamar dagang Miracle menambang sumber daya dengan aman? Jangan bodoh. Dengan adanya kesepakatan alokasi sumber daya, keluarga Ye dan Du tidak akan berani membuat masalah secara terbuka. Tetapi bermain curang di balik layar tidak dapat dihindari. Kamar dagang Miracle baru saja didirikan, jadi kita harus memusatkan energi dan fokus pada pekerjaan kita. Kita tidak punya cukup energi untuk mengurus hal-hal ini. Keuntungan dari beberapa pertambangan, ladang spiritual dan pertanian hutan tidaklah sedikit. Sekarang, selain dari istana Raja Kota, tak seorang pun yang berani melawan orang brengsek ini. Cui tetap tenang. Aku akan melihatnya dulu sebelum aku mati. Baiklah, Tuan Kota ini akan memperkenalkanmu. Tuan Kota sangat tertekan. Dasar licik, aku sudah memberimu keuntungan dan petunjuknya sudah sangat jelas, tapi kau masih saja berpura-pura bodoh. Total ada 4 tambang, 1 tambang kristal dan 3 tambang logam. Di antara semuanya, tambang kristal adalah yang paling berharga dan dapat menghasilkan kristal api level 1, yang nilainya lebih besar daripada total 3 tambang lainnya. Lahan pertanian dan ladang spiritual juga bagus. Lahan pertanian tersebut merupakan area berburu yang ideal, sangat luas dan luas, cocok untuk berburu maupun merumput, dan seringkali menghasilkan tanaman herbal spiritual liar dan tanaman obat. Sedangkan untuk ladang spiritual, tentu saja, lahan reklamasi kota cocok untuk menanam tanaman obat. Begitu gemuknya, tak heran keluarga-keluarga besar memperebutkannya. Namun, meskipun ladang sumber dayanya menarik, kamar dagang Miracle tidak dapat menambangnya karena tidak punya pilihan lain. Nangong Yi pasti akan memanfaatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cui adalah orang yang riang dan tidak peduli untung rugi. Tetapi dia bukan orang yang rela ditipu. Lebih baik dia sengaja menunda sesuatu dan memancing amarah Nangong Yi. Jika dia bisa berinisiatif bicara, inisiatif itu akan jatuh ke tangan Cui. Dan Cui akan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, Nangong Yi bukan orang biasa. Dan ia tahu misteri itu. Meskipun ia sangat menginginkannya, ia tidak mengatakannya dengan lantang.
Ia berpura-pura acuh tak acuh dan mengajak Cui berkeliling untuk mengamati dengan antusiasme palsu. Ini adalah pemuda berbakat yang telah memahami misteri mata pikiran dan kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Sejak awal, Nangong Yi tidak pernah terpikir untuk menggunakan paksaan atau suap. Mendapatkan sumber daya ini darinya adalah hal yang baik. Jika ia benar-benar menolak untuk menyerahkannya, Nangong Yi tidak akan melakukan apapun padanya. Mereka berdua berkeliaran seperti ini selama beberapa jam. Tiba-tiba sebuah ranjau unik muncul di depan kami. Tidak ada penambang di tambang ini, tetapi dikelilingi oleh tentara. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda akan mengira itu adalah kamp militer lapangan Anza. Cui bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi dengan tambang ini? Oh, maksudmu? Ini tambang kristal cair. Tambang ini tidak berharga dan dikuasai oleh istana penguasa kota. Mereka terutama takut pada monster atau penjahat yang membobol masuk. Lagi pula, kristal cair sangat berbahaya. Jika menyebabkan ledakan besar, kota Tianan akan sangat terdampak. Mata Cui berbinar kristal cair? Itu minyak kristal. Ya, ini dia. Masuk dan lihatlah. Kedua pria itu berjalan memasuki tambang. Peralatan tambang di tambang ini sangat sederhana, bahkan tidak memerlukan peralatan tambang sama sekali. Karena setelah memasuki tambang, terdapat tebing kecil. Tebing itu memiliki ketinggian sekitar puluhan meter, dan ada benda putih berkilau di dasarnya. Benda putih berkilau itu bukanlah benda padat, melainkan cairan koloid dengan viskositas rendah. Warnanya sangat murni dan hampir tidak mengandung pengotor. Benda ini mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat, membentuk danau kecil, seperti cermin cahaya putih yang ditempatkan di dalam gua. Mata Cui berkilat kaget tak terkendali apakah tambang minyak kristal ini sepenuhnya dikuasai oleh istana tuan kota? Aneh. Ada apa dengan anak ini? Minyak kristal adalah sumber daya yang sangat murah dan hanya sedikit orang yang memanfaatkannya. Produksi di berbagai tempat jauh melebihi permintaan, sehingga banyak tambang minyak kristal dengan cadangan melimpah hampir terabaikan. Di kota Zhongzhou saja, banyak tambang minyak kristal yang menganggur. Mengapa orang ini tertarik pada hal ini? Tuan kota mengangguk benar. Aku ingin tambang minyak ini. Cui segera menenangkan diri dan berkata dengan tegas, aku akan memberimu hak penambangan untuk tahun ini, termasuk tambang, pertanian hutan, dan pertanian spiritual. Nangong Yi terhuyung dan hampir jatuh. Apa katamu? Kau menginginkan tambang minyak yang rusak ini? Cui mengangguk dan berkata, aku punya satu syarat. Istana Tuan Kota harus mengirimkan tim penjaga untuk membantu kamar dagang keajaiban dalam penambangan. Bisakah kau menerimanya? Kamu gila, nak? Benar-benar ada beberapa hal baik di dunia ini yang jatuh dari langit. Setuju. Setuju. Nangong Yi diam-diam gembira dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, tambang minyak di kota Tianan memiliki cadangan yang sangat kaya. Hanya ada 2 tambang di seluruh Zhongzhou yang dapat menandinginya. Meskipun harga minyak kristal tidak tinggi, keuntungannya terletak pada cadangannya yang melimpah. Lagi pula, Kamar Dagang Miracle tidak mampu mengeksploitasi ladang-ladang sumber daya tersebut dalam tahun ini. Sebaliknya, tambang minyak ini memiliki hak penambangan permanen. Anda dapat menunggu hingga kondisinya matang dan menambang selama 10 atau 20 tahun, dan mungkin menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ketika Nangong Yi mengatakan ini, dia sendiri tidak mempercayainya. Tambang minyak menghasilkan uang? Tak seorang pun akan percaya. Menukar tambang minyak yang sudah rusak dengan begitu banyak sumber daya berkualitas tinggi adalah suatu transaksi yang sangat menguntungkan. Alasan utama wali kota adalah karena minyak kristal sangat tidak stabil. Guncangan hebat atau penambahan zat lain akan menyebabkan ledakan dahsyat. Hingga saat ini, selain beberapa senjata berbahaya, di mana sedikit minyak kristal mungkin digunakan, belum ditemukan kegunaan lain. Meskipun tambang minyak ini cukup besar, tambang ini tidak pernah diperebutkan dan selalu dikuasai oleh pemerintah kota, yang tidak pernah menambangnya secara serius. Tambang ini tidak dapat dijual, dan jika digali dan disimpan di kota, akan menjadi bom waktu. Jika suatu hari nanti lepas kendali, akan menjadi bencana. Bagaimana mungkin Cui tidak tahu apa yang dipikirkan penguasa kota? Si bodoh ini. Ada sedikit rasa kasihan di mata Cui. Minyak kristal, yang secara ilmiah dikenal sebagai kristal cair, bukanlah batu kristal sungguhan, bahkan bukan mineral biasa, tetapi terbentuk oleh mikroorganisme. Mikroorganisme jenis ini terdapat dalam jumlah besar di dalam mineral kristal dan terutama memakan mineral kristal. Setelah mikroorganisme mati, sebagian besar mikroorganisme tersebut mengendap di lapisan batuan. Setelah berevolusi selama lebih dari 10 miliar tahun dalam kondisi tertentu, mikroorganisme ini pada akhirnya akan berubah menjadi minyak kristal yang berharga. Dalam sejarah daratan Tiongkok, minyak kristal telah memainkan peran penting sejak lama. Ia adalah bahan bakar peradaban, darah sains dan teknologi, fondasi industri, penguasa perang, dan penopang kekuatan nasional.